Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Distiani dari Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 14056230041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas KJP dan bidik misi dalam sistem pendidikan Indonesia. Ketika akses dibuka, tetapi ketimpangan tetap bekerja. Nah, kalian pasti pernah dengar kan sama bantuan KJP ataupun KIPK? Kalian tahu nggak sih itu apa? Sebelum kita membahas itu, kita perlu tahu nih, kalau pendidikan itu sering diposisikan sebagai jalan utama menuju mobilitas sosial. Nah, dalam berbagai dokumen kebijakan, pendidikan ini digambarkan sebagai sarana untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial. Nah, atas dasar itulah negara menghadirkan berbagai program afirmatif di bidang pendidikan, salah satunya yaitu KJP dan KIPK itu tadi. Nah, apa sih KJP dan KIPK itu? KJP itu adalah Kartu Jakarta Pintar, sedangkan KIPK ini dikenal sebagai bidik misi atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kebijakan, tujuan dari program ini memiliki kebijakan yang progresif. KJP ini dirancang untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya di daerah Jakarta, tetap bisa mengakses pendidikan dasar dan menengah. Sementara bidik misi ataupun KIPK ini bertujuan membuka pintu pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga miskin yang memiliki prestasi akademik. Nah, dalam hal ini, negara ingin menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk sekolah dan kuliah. Nah, dalam kebijakannya ini, kita nggak cukup kalau hanya menilai dari niat baik atau tujuan formalnya aja. Yang penting untuk ditanyakan adalah gimana kebijakan tersebut bisa bekerja di dalam struktur sosial yang emang udah timpang sejak awal. Karena itu, yang perlu kita pertanyakan adalah bukan sekedar apakah KJP dan bidik misi membantu, tetapi apakah kebijakan ini benar-benar mampu mendorong pemerataan pendidikan atau justru membuka akses tanpa mengubah ketimpangan yang lebih dalam. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu membedakan antara akses pendidikan dan keadilan pendidikan. Akses pendidikan ini berarti seseorang secara administratif bisa bersekolah atau kuliah. Sementara keadilan pendidikan berarti setiap individu memiliki peluang yang relatif setara untuk bertahan, berkembang, dan berhasil di dalam sistem pendidikan tersebut. Dalam praktiknya, KJP dan bidik misi memang terbukti berperan besar dalam membuka akses. Berbagai laporan dan evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa KJP berkontribusi menurunkan angka putus sekolah, terutama di wilayah DKI Jakarta. Begitu pula dengan KIPK atau bidik misi yang berhasil meningkatkan partisipasi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di perguruan tinggi. Namun, ketika kita melihat lebih jauh ke dalam pengalaman pendidikan dan para penerima bantuan, muncul persoalan yang lebih struktural. Banyak siswa penerima KJP yang masih menghadapi kesulitan akademik, keterbatasan fasilitas belajar di rumah, serta tekanan sosial yang memengaruhi proses belajar mereka. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa penerima KIPK pun seringkali harus bekerja sambil kuliah, mengalami kesenjangan literasi akademik, dan kesulitan beradaptasi dengan budaya kampus. Nah, kalau misalkan kita melihat ini dari kacamata sosiologi, terutama sosiologi pendidikan, ada perspektif dari Pierre Bourdieu, yaitu tokoh sosiolog terkenal, yang menjelaskan bahwa pendidikan tidak berdiri di ruang yang netral. Keberhasilan dalam sistem pendidikan sangat ditentukan oleh kepemilikan berbagai bentuk modal, yaitu dari modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. KJP dan bidik misi jelas berperan dalam memperkuat modal ekonomi. Bantuan biaya sekolah, uang saku, dan pembebasan UKT meringankan beban finansial keluarga dan mahasiswa. Namun, menurut perspektifnya Bourdieu, modal ekonomi aja tuh nggak cukup untuk menjamin keberhasilan pendidikan. Nah, selanjutnya ini ada modal budaya, seperti kebiasaan belajar, kemampuan bahasa akademik, cara berpikir kritis, serta pemahaman terhadap norma pendidikan formal. Ini tuh bisa juga menentukan posisi seseorang di dalam sistem pendidikan. Nah, modal ini biasanya diwariskan secara tidak langsung melalui keluarga dan lingkungan sosial.
Misalnya, anak dari keluarga kelas menengah cenderung lebih akrab dengan budaya sekolah dan kampus. Sementara, siswa dari keluarga yang menengah ke bawah atau yang kurang mampu harus beradaptasi dengan sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk mereka. Akibatnya, meskipun KJP dan bidik misi ini berhasil membawa siswa dan mahasiswa kurang mampu untuk masuk ke sekolah dan perguruan tinggi, mereka tetap berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan secara kultural. Sistem pendidikan ini menuntut standar yang sama, cara belajar yang sama, dan capaian akademik yang seragam, tanpa mempertimbangkan perbedaan modal budaya yang dimiliki peserta didik. Nah, kalau dalam perspektifnya Bourdieu, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat reproduksi sosial. Ketimpangan tidak lagi muncul secara kasar melalui larangan bersekolah, tetapi bekerja secara halus melalui standar akademik, sistem evaluasi, dan budaya pendidikan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu. Nah, fenomena ini itu jelas terlihat dalam kasus mahasiswa penerima KIP kuliah atau KIPK. Secara administratif, mereka memang setara dengan mahasiswa lain. Namun secara praktik, banyak dari mereka harus membagi waktu antara kuliah, kerja, mengalami keterbatasan akses pada sumber belajar tambahan, atau bahkan minim dukungan jaringan akademik. Nah, akibatnya peluang untuk berprestasi atau melanjutkan studi atau bahkan mengakses kesempatan pasca kampus itu tidak sepenuhnya setara. Nah, dengan demikian, KJP, bidik misi atau KIPK lebih tepat kita pahami sebagai kebijakan yang membuka pintu, bukan kebijakan pemerata hasil. Karena negara itu memang berhasil memastikan bahwa pintu pendidikan tidak lagi tertutup bagi kelompok yang kurang mampu, tetapi belum sepenuhnya mengubah cara kerja sistem pendidikan yang masih bias terhadap modal budaya kelas menengah. Atau kalau misalkan kita lihat dari bahasa singkatnya, pemerataan pendidikan itu ternyata belum merata gitu di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konteks sistem pendidikan di Indonesia, persoalan ini tuh memang penting karena selama pendidikan masih sangat berorientasi pada nilai, kelulusan, dan capaian akademik yang seragam, kebijakan afirmatif berbasis finansial tuh akan selalu memiliki keterbatasan. Tanpa pendampingan akademik atau penguatan literasi dan penyesuaian pendekatan pembelajaran, bantuan pendidikan ini beresiko hanya menjadi solusi jangka pendek. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa KJP atau bidik misi atau KIPK ini adalah kebijakan yang penting dan tidak bisa dipandang remeh. Program ini telah membuka akses pendidikan bagi jutaan siswa dan mahasiswa di Indonesia yang sebelumnya terpinggirkan. Namun ternyata kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, pendidikan tuh menunjukkan bahwa akses yang dibuka belum tentu menghasilkan keadilan bagi pendidikan. Nah, selama sistem pendidikan masih mereproduksi terus-menerus ketimpangan melalui modal budaya dan struktur akademik yang tidak setara, janji mengenai pemerataan pendidikan akan selalu tertunda. Tantangan terbesar dalam pendidikan di Indonesia hari ini bukan lagi soal siapa yang boleh masuk sekolah, tetapi siapa yang benar-benar bisa berhasil di dalamnya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan tentang KJP dan bidik misi dari aku. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.